saya Elang Alfa Aiza dari kelas 10 MIPA 6 absen 10. Saya Fazlivia Muba, kelas 10 MIPA 6 absen 11. Perkenalkan, nama saya Farisa Zila Nashwa, absen 12 dari 10 MIPA 6. Perkenalkan, nama saya Farisa Farah dari kelas 10 MIPA 6, nomor absen 13. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah Handayani Putri, nomor absen 31 dari kelas 10 MIPA 6. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan di masa pandemi ini jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Di sini aku dan teman-temanku akan menjelaskan studi kasus yang kita angkat tentang gaya hidup konsumtif yang berkaitan dengan ancaman sosial budaya. Tanpa kita sadari, sebenarnya ada beberapa kebiasaan atau gaya hidup yang selama ini kita jalani, tapi ternyata itu sesuatu yang salah yang dapat membuat kita rugi. Kenapa sih bisa gitu? Karena perilakunya terlalu konsumtif dan dapat membuat pengelolaan uang kita menjadi kacau. Nah, Indonesia sendiri rupanya memiliki sistem masyarakat yang hidup dengan gaya yang cukup konsumtif. Kalian penasaran gak sih? Sebelumnya, yuk simak tayangan video yang satu ini. Indonesia meskipun masih berada kategori negara berkembang, tapi masih jadi salah satu target utama para pemasar berbagai produk internasional, mulai dari gadget, elektronik, otomotif maupun fashion. Masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan untuk mengikuti tren baru dan akan membeli barang tersebut walaupun harganya selangit yang sebenarnya bukan merupakan kebutuhan utama. Mereka akan tetap membeli barang tersebut. Kalau kita melihat kota-kota besar, khususnya seperti Jakarta, yang punya bisa dibilang paling banyak dan banyak sekali brand-brand internasional yang mungkin membuat seseorang tertarik pada brand tersebut yang sudah dijelaskan dengan mereka. Hal ini juga disebabkan oleh perilaku konsumtif yang kini semakin menjamur di kalangan Indonesia, yang tidak hanya terjadi di kalangan menengah ke atas, tetapi juga terjadi di kalangan menengah ke bawah. Indonesia juga tercatat sebagai negara konsumtif kedua di dunia pada tahun 2011 yang lalu. Apalagi juga kebanyakan anak zaman sekarang memiliki gengsi yang tinggi dan selalu mengikuti tren zaman sekarang agar bakal terlihat mampu di mata orang lain. Dan hanya ingin dipandang dan dianggap eksis oleh lingkungannya, karena itu mereka harus menyesuaikan diri dengan kelompoknya dalam segi penampilan maupun dari gaya hidupnya. Perilaku konsumtif ini terjadi karena ingin tampak berbeda dengan hal ikut-ikutan. Hal ini menjadi dasar mengapa anak remaja zaman sekarang berperilaku konsumtif. Bahwa perilaku konsumtif itu akan menimbulkan dampak terutama bagi remaja. Pola hidup yang boros akan menimbulkan kecemburuan sosial karena orang akan membeli semua barang yang diinginkan tanpa memikirkan harga barang tersebut murah atau mahal. Mereka juga akan cenderung tidak memikirkan kebutuhan yang akan datang. Orang akan mengkonsumsi lebih banyak barang pada saat sekarang tanpa berpikir kebutuhannya di masa yang akan datang. Nah, bagaimana sih apa aja yang kita Menyimak video tersebut, tentunya kalian tahu dong apa saja dampak negatif dari perilaku konsumtif yang seharusnya tidak kita tiru. Dan dari tayangan video tersebut, ada nih beberapa hal yang berkaitan dengan ancaman sosial budaya. Kalian tahu nggak? Kalau nggak tahu, tenang aja, karena ada sedikit penjelasan mengenai materi tersebut yang berkaitan dengan ancaman sosial budaya. Dari kasus tersebut kita dapat melihat keterkaitan ancaman sosial budaya dengan perilaku konsumtif dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya perilaku ini akan memberikan dampak yang buruk, yaitu memunculkan gaya hidup yang konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Munculnya sifat hedonisme membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasannya dan kenikmatan pribadinya.
tapi harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Menurut saya perilaku konsumtif adalah yang baik. Dari melihat film video dan melihat berita konten similar, perilaku konsumtif biasanya terjadi karena adanya sifat imitasi di mana kita ingin meniru gaya hidup artis atau public figure. Seharusnya hal seperti ini tidak kita lakukan dan kita harus lebih mementingkan kebutuhan utama atau primer. Siap pendapatnya. Selanjutnya ada beberapa motivasi yang tentunya diharapkan dapat memotivasi kalian dari motivator keren kita nih. Masa depan kamu tidak tergantung dari keadaan, tapi masa depan kamu sangat tergantung dari keputusan. Kira-kira kamu tahu nggak sih apa yang bisa membuat kamu sukses? Sebenarnya kalau saya mau sukses ya saya harus kerja keras. Kalau kamu tidak berani untuk mengambil keputusan yang serius untuk mengerjakan apa yang kamu rencanakan dan kamu masih belum juga take action dengan apa yang kamu tahu, kamu nggak akan bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Hidup kamu pun nggak akan berubah. Semua orang sukses bisa berhasil karena mereka bisa mengambil keputusan yang penting di dalam hidupnya. Saya sendiri masih ingat keputusan penting yang saya buat ketika saya ulang tahun ke-20. Saya pada saat itu masih seorang mahasiswi biasa yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan. Keterbatasan finansial, keterbatasan bahasa, jauh dari orang tua, dan bertahan hidup hanya dengan $10 setiap minggunya pada saat itu. Tapi apa akhirnya yang membuat hidup saya berubah? Karena di saat saya ulang tahun ke-20, di malam itu saya mengambil sebuah keputusan untuk berani bermimpi besar. Pokoknya sebelum saya ulang tahun ke-30, saya harus sudah bisa mempunyai kebebasan finansial. Saya harus sudah bisa bayar hutang-hutang pendidikan saya. Saya harus sudah bisa membahagiakan orang tua saya. Selagi saya masih bisa, selagi mereka masih ada. Dan di malam itu saya juga berjanji, kalaupun suatu saat nanti saya harus kembali ke Indonesia, saya harus kembali ke Indonesia sebagai orang yang sukses. Satu keputusan yang saya ambil bisa mengubah masa depan. Begitu juga dengan keputusan yang Anda ambil di dalam hidup Anda. Saya juga pernah ambil keputusan, tapi kok hidup saya nggak berubah. Ternyata sebuah keputusan itu harus juga disertai dengan 3 hal. Berikut adalah 3 elemen penting yang menyertai sebuah keputusan. Yang pertama, complete commitment. Keputusan itu benar-benar kamu harus rencanakan dengan serius, tapi bukan hanya keputusannya aja loh, ada juga komitmen di dalamnya. Bukan komitmen yang 90%, apalagi yang setengah-setengah. 100% komitmen inilah yang membuat kamu tidak memiliki jalan atau alternatif lain. Sehingga komitmen inilah yang menjadi satu-satunya pegangan yang harus kamu perjuangkan. Saking fokusnya nih, kamu pun bisa benar-benar ngotot hanya untuk mendapatkan apa yang sudah menjadi komitmen kamu. Jadi ingat, complete commitment, komitmen 100%. Yang kedua, consistent action. Tidak hanya ada complete commitment, tapi harus ada juga yang namanya consistent action. Kata pentingnya ya, dengarkan baik-baik. Konsisten. Konsisten itu berarti bukan hanya sekali atau 2 kali saja, tapi aksi itu juga harus dilakukan terus-menerus dan terus secara konsisten. Jadi meskipun lagi semangat atau tidak lagi semangat, tetap dilakukan. Pokoknya nggak ada alasan, harus dilakukan secara konsisten. That's what I call consistent action. Hal ketiga, constant learning. Kamu juga harus menyertai keputusan kamu dengan constant learning, yaitu kemauan untuk terus belajar. Kalau keputusan yang saya ambil, keputusan yang salah gimana dong? Tidak ada yang namanya kesalahan. Yang ada adalah pembelajaran. Karena setiap kesalahan itu adalah ruang untuk kamu terus belajar. Bahkan semakin banyak keputusan yang kamu ambil, semakin banyak juga nih pembelajaran untuk kamu lebih tahu, lebih baik lagi, dan lebih confident lagi untuk mengambil keputusan selanjutnya di kemudian hari. Jadi jangan takut untuk mengambil keputusan yang salah. Kalau kamu mengambil keputusan yang hasilnya tidak sesuai, it's okay. Itu adalah pembelajaran untuk kamu. Yang penting kamu juga punya komitmen dan juga fleksibel terhadap caranya. Ingat ya, bukan fleksibel terhadap targetnya, tapi fleksibel terhadap caranya. Ingat ya, satu keputusan bisa mengubah masa depan. Dan satu keputusan harus disertai dengan 3 hal. Complete commitment, consistent action, dan juga constant learning. Ingat, kesempatan ada di mana saja. Tapi hanya ketika kamu membuat keputusan dan mengambil tindakan itulah yang nantinya akan mengubah hidup kamu. Oke? Setelah melihat video motivasi tadi, dapat saya simpulkan satu keputusan yang kita ambil menentukan masa depan kita. Tetapi dalam mengambil keputusan harus disertai dengan 3 hal. 3 hal tersebut adalah 1. Complete commitment. Ketika kita mengambil sebuah keputusan, kita harus berkomitmen kuat, komitmen 100%. Yang kedua, consistent action. Intinya adalah
terus-menerus, entah sedang semangat atau tidak semangat dalam melakukannya. Yang ketiga adalah constant learning, di mana ada kemauan kita untuk terus belajar. Ingat, kesalahan adalah sebuah pembelajaran, sebuah ruang di mana kita bisa terus belajar. Tetap semangat dan jangan menyerah. Bersama, kita bisa wujudkan integrasi nasional sebagai upaya memberantas ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.